Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dia sudah mulai berusaha untuk bersyukur kepada Allah, maka di sana Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya. Karena memang kita hidup ini mencari keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan manusia. Dan di antara cara agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak bersyukur kepada nikmat Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa in tashkuru yardahu lakum. Ketika kalian mulai bersyukur kepada Allah, maka di sana Allah akan ridha. Masyaallah mukminin rahimani rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad ini salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang pernah Nabi itu mengutus beliau berangkat ke Yaman. Nabi itu punya beberapa sahabat, dan sahabat-sahabat inilah yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah Allah, menyampaikan agama Allah kepada manusia, agar manusia itu mengenal agama Islam, agar manusia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan diutuslah Mu'ad ini berangkat ke Yaman. Sebelum berangkat ke Yaman, Nabi mengatakan apa? Asa alla talqani ba'da 'amin hadha. Bisa jadi engkau tidak akan pernah bertemu dengan aku setelah tahun ini, kecuali engkau akan melewati kuburanku atau engkau akan melewati masjidku. Ini seakan-akan Nabi Muhammad SAW menyampaikan salam perpisahan kepada Mu'ad bin Jabal, karena perjalanan ke negeri Yaman perjalanan yang jauh. Dari sana Rasul SAW pernah memberikan wasiat kepada Mu'ad bin Jabal. Mu'ad ini matinya dalam keadaan muda, ya, sekitar umur 36 tahun sudah meninggal. Subhanallah, inilah kematian. Ya, inilah kematian, tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya dan bagaimana keadaannya dan kapan, ya, di mana tempatnya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Mu'ad ini dia meminta wasiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang kita itu butuh yang namanya nasihat. Seseorang itu dia tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang di atas muka bumi ini kecuali dengan dia senantiasa diberikan nasihat, diberikan peringatan bahwa dunia ini merupakan jembatan menuju akhirat. Ya, dunia ini bukan tempat tinggal kita sebenarnya. Kita di sini cuma numpang, dan dunia itu tempatnya hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang dia bisa beramal dan mengumpulkan bekal untuk bisa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Mu'ad ini dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni minan nar." Wahai Rasulullah, kabarkan kepada aku tentang amalan yang bisa mendekatkan kepada surga Allah dan bisa menjauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengapa Mu'ad ini bertanya tentang amalan? Padahal para sahabat Nabi Muhammad SAW mereka semua sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang al-muhajirin, yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, wal ansar, yaitu mereka yang asli penduduk kota Madinah, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti langkah mereka dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Bahwasanya Allah itu telah ridha kepada mereka, mereka pun juga ridha kepadanya.
a'adda lahum jannat, bahwasanya Allah telah mempersiapkan bagi mereka itu surga-surga, tajri tahtahal anhar, yang telah mengalir di bawah sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, dan itu merupakan kemenangan yang begitu besar. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW sudah dijamin surga sama Allah meskipun mereka masih hidup, ya. Tetapi di sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan, karena memang yang dibutuhkan itu adalah amalan, bukan hanya keimanan. Iya, butuh kita iman, tapi iman harus digabungkan dengan amal. Kita beramal, sholat itu amal, ya. Kemudian kita puasa itu amal, membaca Al-Quran itu amal, sedekah itu amal, ya. Ini ada gerakan yang harus kita lakukan. Makanya Allah mengatakan surga itu jazaan bima kanu ya'malun. Surga itu merupakan balasan atas apa yang telah kalian lakukan. Dan kita tidak bisa mewakilkan kepada orang lain, ya. Orang lain sholat, saya titip sholat saya, ya. Saya mau zakat, saya titip zakat saya, nggak bisa. Karena harus kita sendiri yang beramal. Makanya Allah mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika kalian beramal untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Ketika kalian melakukan kemaksiatan, keburukan, maka itu ya untuk diri kalian sendiri. Sejatinya kita itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, ya. Jadi di sini butuh adanya amal. Kalau kita baca Al-Quran, banyak sekali dalam Al-Quran itu selalu Allah gandengkan antara iman dan amal saleh, ya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, maka surga firdaus sebagai tempat kembalinya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, apa? Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan melaksanakan amal saleh, maka Allah akan menjadikan kasih sayang di antara mereka. Jadi pentingnya iman, amal saleh, iman, amal saleh. Makanya kita itu berpindah dari amal saleh yang satu ke amal saleh yang lainnya. Wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kalian selesai dari satu amalan, coba cari amalan yang lain. Jadi jangan kita biasakan diri kita ini nganggur, karena subhanallah waktu kita itu terbatas, ya. Waktu kita hidup ini terbatas, maka gunakan waktu-waktu kita itu untuk amal-amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terkadang di antara amal itu kita merasakan, ya, kita mungkin ya sumpek atau kita posisinya itu tidak merasakan ketenangan. Coba kita mencari amalan-amalan yang lain yang bisa apa? Menghilangkan kesumpekan kita, menghilangkan kefuturan kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kapan? Sampai datangnya kematian. Karena memang kita itu diciptakan oleh Allah untuk beramal, untuk beribadah. Kita bekerja, beramal untuk kembali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan tidaklah kami ciptakan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita ini dari ibadah yang satu ke ibadah yang lainnya. Sampai kapan? Sampai datangnya namanya kematian. Allah mengatakan wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhan kalian sampai datang yang namanya kematian. Kalau sudah mati, selesai sudah tanggung jawab kita. Tapi kalau sebelum mati, masih ada beban tanggung jawab kita, ibadah dan ibadah sampai kelak kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saq bis-saq ila rabbika yauma idil masab. Ketika nyawa itu sudah sampai, ya, di kerongkongan atas ini stasiun terakhir sudah, ya, maka saat itulah betis yang satu dia menempel dengan betis yang lainnya, maka saat itulah dia dikembalikan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Mu'adz bin Jabal dia bertanya tentang amalan, ya. Pertama amalan apa yang bisa mendekatkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita itu ingin masuk ke dalam surga Allah, ingin bisa dekat kepada surga Allah. Dan surga Allah ini tidak bisa didapatkan dengan santai-santai. Ya, di sana penuh dengan duri, penuh dengan ujian, penuh dengan batu. Karena apa? Dia berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian itu akan masuk ke dalam surga Allah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum.
padahal belum datang kepada kalian permisalan orang-orang sebelum kalian. Ya, massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa ya malapetaka, ditimpa ketakutan, ditimpa musibah, hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ah, sampai berkatalah Rasul dan orang-orang bersamanya, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Karena memang beratnya ujian mereka. Bagaimana Bilal bin Rabah, Yasir bin Abdullah, bagaimana Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kunci seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah sabar. Ya, kunci masuk dalam surga Allah, dia bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dia sabar untuk menjauhi maksiat kepada Allah, dia sabar di atas takdirnya Allah, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ya, karena memang tujuannya surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yubaiduni 'anil nar, dan bisa menjauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang itu kalau sudah dekat kepada surga berarti jauh dari neraka. Jangan sampai sebaliknya, dia dekat kepada neraka, jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dua-duanya ini makhluknya Allah. Neraka itu makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Kemudian surga itu juga makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya yang milik Allah. Dan semua surga itu ada balasan yang telah Allah berikan. Kemudian juga neraka itu ada balasan yang telah Allah sediakan. Yang di dalamnya itu ada bahan bakar ya dari manusia dan batu, waquduhan nas wal hijarah. Ya, bahan bakar untuk menyalakan api neraka itu manusia dan juga batu. Ya, jadi jangan sampai kita ini nasallallahu salamul afiyah menjadi bahan bakar api neraka. Ya, bahan bakar api neraka yang terus dia menyalanya. Dan di sini kekhawatiran yang besar yang ada terdapat dalam para sahabat Nabi Muhammad SAW yang bisa dekat kepada surga Allah, jauh dari neraka Allah. Karena memang inilah kemenangan, inilah ya masa depan. Kadang orang itu dia berpikir, Ustaz, ana mikir bagaimana masa depan ana nanti. Masa depan itu kapan? Ya, setelah kematian. Masa depan bukan seorang yang dia itu yang menimbun harta, emasnya, peraknya, uangnya, kemudian asetnya, perusahaannya, tanahnya, bukan. Karena ya masa depan itu ya setelah kematian itu. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam hidupnya berapa tahun di atas muka bumi? 63 tahun saja. Ya, umurnya Nabi itu cuma 63. Kemudian dia di alam kubur sudah berapa lama? Di alam kubur sudah 1435 tahun. Dan ini kita sudah tahu, kita sadar, kita mengetahuinya. Ya, dan ini belum terjadi kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya hidup di alam kubur itu jauh lebih lama daripada hidup di dunia. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-kaisu man dana nafsahu. Bahwasanya orang yang cerdas yaitu orang yang bisa introspeksi dirinya. Ya, dia menghitung-hitung dirinya bagaimana amalan dia. Ya, apakah dia termasuk orang-orang yang banyak maksiat atau memang dia orang yang beramal? Lalu bagaimana dengan amalannya? Dia ada waktu introspeksi diri. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan mereka itu selalu beramal untuk bekal setelah kematian. Ya, mereka beramal untuk apa? Untuk bekal setelah kematian. Ini orang yang cerdas. Ya, orang yang cerdas. Kemudian bukan orang yang ajiz. Ajiz itu adalah orang yang lemah. Wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawa. Dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Apa yang diinginkan oleh dirinya dia ikuti. Ya, apapun yang dia mau dia ikuti. Maka ini namanya hawa nafsu. Yang dia pikirkan hanya urusan ya, dunianya, urusan perutnya, atau urusan di bawah perutnya. Ini yang mereka pikirkan. Selalu urusannya hawa nafsu, selalu urusannya dunia. Wa tamanna 'ala Allahi amani, dan dia selalu berangan-angan yang panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga orang yang seperti ini dia tidak mau beramal. Beda dengan orang yang cerdas. Yang dia pikirkan adalah amalan bekal, saya harus mau bekal pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Merasakan di sini dha'iqah itu seperti mencicipi. Ya, seperti kita punya makanan kita cicipi, ya itu kematian. Kematian itu bisa kita rasakan, bisa kita cicipi nantinya. Ya, beda antara kematiannya orang yang beriman dengan kematiannya orang-orang yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya pun berbeda. Ya, prosesnya berbeda. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwasanya balasan kalian itu akan Allah sempurnakan pada hari kiamat. Kita tuh kadang berpikir, Ustaz, anak ketika beramal
apakah langsung dibalas amalannya? Nanti, kita itu ada balasannya nanti, bukan sekarang. Kadang kita ketika kita berdoa minta langsung agar dikabulkan doa kita. Ketika kita sekali beramal, kita langsung minta dikasih balasan atas amalan yang telah kita lakukan. Nanti balasannya itu nanti, bukan sekarang. Ya sekarang kita baru bekerja, beramal, sekarang beramal. Balasannya itu nanti. Bahkan akan Allah sempurnakan balasannya pada hari kiamat. Ini bagi orang yang beriman. Kadang Ustaz, anak sudah bersabar tapi enggak ada. Sabar nanti balasannya. Makanya Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu nanti akan memberikan balasan bagi orang yang sabar. Pahalanya enggak bisa dihitung. Ya, pahalanya mau dihitung enggak bisa. Ini balasan bagi orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang, sampai kapan anak sabar? Tidak ada perkataan demikian. Ya, sabar itu kapan? Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan aku di telaga Haud, telaga Kautsar. Ya, karena di sana tempat poin pertemuan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di telaga Haud, telaga Kautsar. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan sabar ada batasnya, tidak ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Ya, ini bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma tawaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya, Allah jauhkan dia dari api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faz, dialah orang yang menang. Ini orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali mata al-ghurur. Mata ini perhiasan yang cepat hilang. Al-ghurur yang dia menipu, ini dunia. Ya, makanya dunia itu tidak pernah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dia itu mungkin indah sebentar, kemudian dia akan hilang. Ya. Dia akan indah sebentar, kemudian dia akan hilang, dan inilah dunia, dan dia akan menipu. Yang telah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad, ketika Mu'ad tanya tentang amalan yang bisa mendekatkan kepada surga dan bisa menjauhkan dari neraka. Maka Nabi mengatakan, ya Mu'ad, laqad sa'alta an 'azim fa innahu la yasirun illa man yasarahu Allah. Ini diperhatikan. Wahai Mu'ad, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar, yang sangat agung, dan itu tidak akan mudah kecuali orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal itu tidak mudah, kecuali memang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya sholat itu mudah memang. Ya, hanya mungkin 5 menit. Tidak semua orang bisa menjalankan sholat. Ya, kadang kita melihat puasa itu mungkin menjaga makan dan minum, menahan makan dan minumnya mulai dari ya terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, mungkin sebentar saja, dan itu tidak mudah kecuali orang yang telah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau sedekah mengeluarkan hartanya, ada orang yang membutuhkan, apalagi keluarga, dia mengeluarkan berat, ya, kecuali orang yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya agama Islam ini mudah. Ya, sejatinya agama Islam kalau kita lihat dari bandingan agama-agama yang lainnya, agama Islam agama yang sangat mudah. Makanya Rasul mengatakan inna dina yusrun falan yushaddad dina illa ghalabah. Bahwasanya agama ini merupakan agama yang mudah. Tidaklah orang dia mempersulit sendiri di dalam agamanya kecuali dia akan terkalahkan. Ya, jadi mudah, agama ini mudah. Ya, bagi mereka yang mau beramal. Lalu bagaimana? Ya, maksudnya jadi takdir itu telah Allah tentukan. Ya, takdir wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan ada takdirnya. Dan seseorang itu telah Allah tetapkan letaknya, fulan di surga ataupun fulan di neraka. Ya, nama kita itu nggak tahu di mana Allah letakkan. Allah letakkan di barisan ya penghuni surga atau di barisan penghuni neraka. Dan itu sudah ada daftarnya. Ya, sudah ada manifestnya. Ya, lengkap sudah di ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lima na'mal?" Kalau memang fulan sudah tetapkan tempatnya di surga maupun di neraka, lalu untuk apa kita beramal? Ya, ini pertanyaan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan apa? I'malu, beramallah kalian, beramallah kalian. Wa innahu i'malu fa kullu muyassarun liman khuliqalah. Karena segala sesuatu akan dimudahkan atas apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia itu penghuni surga, maka subhanallah dia mau melakukan amalan-amalan penghuni surga itu mudah. Dia mau bangun malam mudah, dia mau baca Quran mudah, dia mau ya tambahkan amalan-amalan sunnah itu mudah. Subhanallah, urusan taat mudah. Ya. Sebaliknya orang yang dia ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni neraka, Allah akan mudahkan langkahnya untuk melaksanakan amalan penghuni neraka.
Mau beramal berat, tetapi mau maksiat, masya Allah, gampang sekali. Dia mau khamar gampang, mau zina gampang, mau judi gampang, dia mau melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah gampang, mau mengghalimi orang gampang. Jadi memang untuk urusan maksiat ini dia mudah. Jadi bukan berarti orang demikian, oh saya bisa, tidak. Bisa jadi dia termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Allah mengatakan dalam surah Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa. Orang-orang yang dia mau memberikan hartanya dan dia bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia memahami, beriman kepada adanya surga, membenarkan dia ada surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surga Allah. Wa amma man bakhil wastaghna, sedangkan orang yang bakhil, yang dia kikir, pelit, yang makanya jangan jadi orang kikir, enggak enak orang kikir, pelit, punya tapi pelitnya luar biasa. Ya, bakhil wastaghna, dan dia wastaghna itu merasa cukup sudah, hidupnya sudah cukup di atas zona aman. Ya, hartanya banyak, anaknya banyak, badannya sehat. Ya, ini dia merasakan sudah wastaghna, tidak membutuhkan bantuan lagi sudah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia itu mendustakan adanya balasan surga. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan persulit jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Rasulullah SAW memberikan di antara amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada surga Allah dan bisa menjauhkan dari neraka Allah. Yang pertama, Nabi mengatakan anta'budallaha la tusyriku bihi syai'a, yaitu kalian beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini pentingnya kita menanamkan tauhid di dalam jiwa kita. Ya, jangan sampai kita dalam urusan ibadah menduakan Allah. Orang musyrik itu dia bukan tidak beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah, tetapi mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa bersamanya, yaitu bersama Allah, dengan sesuatu apapun. Jadi Allah ini tidak suka diduakan. Allah itu satu. Ya, Allah itu satu. Kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak untuk yang lainnya. Ya. Contoh kecil saja, misalkan kita punya haddam di rumah. Ternyata haddam ini dia tinggal sama rumah, tinggal sama kita. Ya, kemudian dia makan bersama kita. Kemudian kita memberikan gaji kepadanya, ya. Tetapi pagi harinya kalau dia bekerja di rumah tetangga sebelah. Ya, kerjanya sama tetangga sebelah. Tapi yang gaji kita, makannya sama kita, tidurnya sama kita. Gimana perasaan kita? Ini antara makhluk dengan makhluk. Hah? Enak atau enggak? Ya, nyamuk kita. Sudah mungkin dikeluarkan, mungkin kita sudah nggak mau ngasih ya gaji lagi ke dia. Ya apa sih hasilnya kerja sama kita, gitu loh. Nyapu di rumah sebelah, nyepel di rumah sebelah, ya kemudian masak di rumah sebelah, kita yang gaji. Nah ini subhanallah, ini sama ketika seorang dia diberikan makan oleh Allah, dia diberikan tempat tinggal oleh Allah, dia diberikan kehidupan oleh Allah, diberikan nikmat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Dia berbuat kesyirikan kepada Allah. Makanya orang yang dia melakukan kesyirikan tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Nah, kita harus belajar apa saja yang itu melakukan kesyirikan, datang ke dukun, ya kemudian punya jimat, kemudian dia datang ya kepada orang-orang mati untuk meminta kepadanya, maka ini semua bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita jauhi karena Allah tidak akan ridho yang namanya kesyirikan. Ya, makanya Allah mengatakan wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang dia melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang Ansar yaitu orang-orang zalim tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan masalah kesyirikan ini. Ya, makanya Rasul itu selalu perhatian, apalagi kepada anak-anak muda. Ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau minta, cuma minta yang langsung kepada Allah. Dan apabila kau minta pertolongan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia takutnya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, tawakalnya dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia serahkan semua kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Puasa, salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku semua untuk Allah Tuhan semesta alam. Ya, syarat pertama beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
Kemudian yang kedua yaitu as-shalah wa tuqimus shalah, yaitu engkau tegakkan salat. Ya, salat ini jangan sampai kita sesuai dengan mood-moodan. Ana mood mau salat, tak mau tidak salat. Ya, ini bukan ciri orang beriman. Rasulullah SAW mengatakan, ya, ketika beliau 3 hari sebelum meninggal, Nabi mengatakan as-shalah, as-shalah wa ma malakat aimanukum, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat dan perhatikanlah orang-orang lemah di sekitar kalian. Ini wasiatnya Nabi. Ya, karena orang penghuni surga itu Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim daimun, yaitu mereka yang terus menjalankan salat selama tidak berhalang, tidak haid, tidak nifas. Ya, dia tetap terus dia menjalankan salatnya. Bahkan seorang ketika sakit pun, sakit tetap dia menjalankan salat. Ya, bayangkan sakit dia bisa tetap menjalankan salat, karena salat itu ya bisa tidak dijalankan karena 3 hal. Ya, karena 3 hal ini. Tidak ada 3 hal ini, maka tetap dia harus menjalankan salat. Yang pertama at-tiflu hatta yahtalim, yaitu anak kecil sampai dia balik. Ya. Kemudian al-majnun hatta yufiq, yaitu orang gila sampai dia apa? Sampai dia sadar dari kegilaannya. Dan yang ketiga an-naim hatta yastaqid, yaitu orang tidur sampai dia bangun. Ya mungkin karena nggak sengaja dia lewat waktunya, maka di sana masih diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya bukan setiap hari ya. Biasanya orang itu sholatnya subuhnya setiap hari bangun jam 7, jam 8 terus. Ya ini namanya bukan rukhsah lagi. Ya berarti ini sudah dikencingi syaitan, sudah tidur sama syaitan. Nasallallahu alaihi wasallam. Yaitu terus dia sholatnya menjaga, perhatikan masalah sholat 5 waktu saja. Subuhnya, bagaimana zuhurnya, bagaimana asar, maghrib, isya, terus. Makanya memang hidup ini juga nunggu sholat aja. Enak orang itu kalau sudah sholatnya tepat waktu. Jangan sholat, kadang mungkin wanita itu afdolnya sholat di rumah memang, bukan di masjid. Beda dengan laki-laki. Kalau perempuan maka dia sholatnya tetap tepat waktu. Azan dia nunggu, dia mungkin bisa sholat sunnah, kemudian dia bisa langsung menjalankan sholat wajib, kemudian lakukan aktivitas yang lainnya. Kalaupun dia misalkan yang paling enak itu menunggu antara maghrib dan isya. Kalau bisa maghrib isya nya ditunggu saja. Ya, mungkin setengah jam waktunya dia nunggu baca Al-Quran, zikir sambil nunggu isya, kemudian aktivitas. Dan ini kalau bisa dijalankan terus sambil menunggu kematian. Ya, sambil menunggu kematian kita enak. Sama seperti hanya ketika subuh. Kalau bisa sebelum subuh itu bangun, ya, sholat dulu 2 rakaat, kemudian setelah adzan subuh sholat dia 2 rakaat. Rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar ini lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Ya, daripada dunia dan seisinya semuanya lebih baik. Ya, 2 rakaat sebelum subuh dia sholat 2 rakaat, membaca surat Al-Ikhlas dan suratul Kafirun. Kemudian dia sholat subuh 2 rakaat, setelah sholat subuh dia zikir pagi petang sambil menunggu waktu syuruk. Ya, ketika sudah mulai syuruk sholat dia 2 rakaat. Subhanallah, ini istiqamah dijalankan, nikmat. Ya, nikmat dari melebihi kenikmatan raja dunia. Banyak orang itu kalau sudah tenggelam di dalam ibadah, subhanallah, enaknya di dalam menjalankan, kena musibah itu seakan-akan enteng, biasa saja. Beda dengan orang yang dia tidak dekat dengan Allah. Kena musibah sedikit, subhanallah, bingung, kalang kabut, dia sumpah cari orang yang bisa memberikan ya jalan keluar. Orang kalau sudah dekat sama Allah, nikmat. Ya, maupun sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, mau apapun, dia tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Kun ma'allah, jadilah kita bersama Allah kapanpun, enak. Ya, jangan kita gantungkan diri kita ini kepada manusia. Ibadah karena Allah, bukan karena manusia. Ya, meskipun di sana itu nanti ada ujian-ujiannya. Orang itu kalau sudah banyak ibadah kepada Allah secara sembunyi-sembunyi, biasanya ujiannya apa? Ujub. Ada rasa ujubnya. Wah, ana lebih baik daripada fulan. Itu ada. Kalau orang dia ibadah yang terang-terangan, itu biasanya ujiannya riya. Dan orang yang ikhlas dia jauh dari ujub dan jauh dari riya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan ibadah mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tuqimus shalah, menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, kemudian dia keluarkan zakatnya. Perhatikan masalah zakat. Ya, diri kita atau keluarga kita, suami kita. Kalau memang sudah sampai ya nisabnya dan haulnya, maka keluarkan saja. Ya, makanya Allah mengatakan khudh min amwalim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta, ya, zakat dari harta mereka untuk membersihkan jiwa mereka dan untuk membersihkan harta mereka. Ya, membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Itu fungsinya zakat. Kemudian waktu sum Ramadan, dan dia berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, dan memang wanita itu seharusnya gampang masuk surga, gampang masuk neraka. Betul, gampang
gampang jalannya masuk dalam surga, gampang masuk neraka. Makanya terus kalau saya melihat hadis ini seharusnya enak jadi wanita ini. Enak seharusnya. Yang Rasul mengatakan idza salatil mar'atu khamsah. Ketika seorang wanita itu bisa sholat 5 waktu. Bisa atau tidak? Mudah insyaallah. Wa shama syahra, dan dia berpuasa pada bulan Ramadan. Bisa atau tidak? Bisa insyaallah. Wa ata'at ba'daha, ini yang benar. Dan taat sama suami. Mungkin sholat mudah, mungkin puasa mudah, dan ini wa ata'at ba'daha, taat sama perintah suami, nurut. Wa ata'at ba'daha wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, kehormatannya. Qila laha udkhilil jannah min ayyi abwabi syi'ti, maka dikatakan kepadanya masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja kau inginkan. Ya, enak atau tidak? Enak. Dan kemudian wanita gampang masuk neraka karena apa? Karena yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada suaminya dan kufur kepada kebaikan suaminya. Dan ini subhanallah apalagi zaman sekarang banyak sekali wanita yang kurang bersyukur kepada suaminya. Bersyukur saja, terima kasih, nanti Allah yang akan tambahkan. Ya enak, taat, nurut. Ya ini subhanallah, ini yang Allah perintahkan. Rasulullah SAW juga perintahkan. Allah mengatakan fasalihatun qanitatun hafidhatin ghaibi ma hafidhallah, yaitu wanita-wanita yang salihah, itu qanitat yang dia taat kepada Allah dan dia selalu menjaga dirinya ketika tidak ada di dalamnya suaminya. Ya, jadi wanita gampang masuk surga juga gampang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wutuhujjul baita, yaitu engkau melaksanakan haji di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, haji ini harus ada niat. Ya, harus ada niat, kemudian ada usaha. Subhanallah, kalau kita melihat sekarang orang itu melaksanakan ibadah haji, itu ada yang dia menjual tanahnya, ada yang menjual mobilnya, ada yang menjual rumahnya, karena memang untuk ibadah haji. Karena memang sejatinya kita mencari harta itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan haji ini tiap tahun. Bukan tiap tahun kita disuruh haji sama Allah. Sekali seumur hidup. Ya, sampai para sahabat mengatakan, "Amin kulli amin ya Rasulullah," katanya. "Wahai Rasul, apakah kita melaksanakan haji itu setiap tahun?" Maka Nabi mengatakan, "Lau qultu na'am law istata'tu." Kalau aku katakan iya setiap tahun, kalian tidak akan pernah mungkin bisa. Jadi satu kali saja, seumur hidup kita satu kali. Maka usahakan di sana. Ya, kita keluarkan harta, keluarkan tabung harta untuk haji di rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan, yang pantas bagi dia menjadi surga. Ya bisa bagaimana niatnya wukuf. Jadi kita tuh pengen wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah itu nikmat, minta sama Allah, dekat sama Allah, itu di sana Allah membanggakan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ya, barang siapa minta fa'ajabu, dia minta langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikabulkan saat itu, nanti dia akan langsung dikabulkan oleh Allah. Dan itu di dunia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang itu dia berangkat haji pengen wukuf di Arafah setelah waktu zuhur sampai menjelang waktu maghrib ini saja. Dia doa. Rasulullah SAW berdoa sampai maghrib. Bayangkan itu kalau kita melihat waktunya 6 jam. Ya, kalau kita mungkin doa 15 menit sudah bingung minta apa lagi. Nabi terus dia sampai nangis, sampai kering, nangis lagi, terus dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus ada niatan haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwasanya diwajibkan atas manusia melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Ini mampu dari sisi harta dan mampu dari sisi fisik. Ya, kalau bisa disiapkan, diniatkan yang pertama. Setelah niat nanti itu caranya Allah, bukan caranya manusia. Ya, yang penting nih niat Allah itu tahu niat kita. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung dengan niatnya dan seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian summa qala, kemudian Nabi kembali mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan? Kemudian Nabi mengatakan as-shaumu junnatun. Puasa itu merupakan perisai. Ya, puasa itu enak, orang kalau sudah terbiasa puasa itu enak. Ya, apalagi puasa-puasa sunnah. Kemarin ada puasa Arafah, kemudian ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, kemudian kemarin puasa di awal bulan Dzulhijjah. Jadi terus dia dari puasa ke puasa. Jadi memang enak hidup kita ini dari ibadah ke ibadah, dari ibadah ke ibadah, dari puasa dari sholat ke sholat. Ya, kemudian dari haji maupun dari umrah. Enak, jadi punya bekal pudi amal ini enak. Enak atau tidak? Kalau kita bawa bekal banyak datang pada hari kiamat ini pede atau tidak? Pede, enak. Ada bawa bekal. Ya, sama ketika seorang dia melakukan perjalanan. Saya mau perjalanan menuju Arab Saudi, tapi nggak bawa bekal apapun, kosongan. Enak atau tidak perjalanannya? Ya enak, harus dia punya bekal.
Makanya kita kalau sudah mati bawa bekal nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena berjalan menuju hari kiamat itu berjalan panjang. Ya belum kita di alam kubur, belum kita nanti kita di hari kiamat, belum di padang mahsyar, belum di sirat, ya belum nanti ketika di mizan timbangan, belum lagi nanti di hisab, masih panjang berjalan. Antara surga dan neraka ini masih panjang sekali. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ya, makanya jangan sampai kita macet nanti di perjalanan menuju akhirat ini tadi karena kita tidak membawa bekal. Sallallahu alaihi. Yang pertama yaitu as-shaumu junnah. Puasa itu merupakan perisai. Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Bahwasanya sedekah itu bisa menghilangkan dosa, menghapuskan dosa sebagaimana api yang bisa dihanguskan oleh air. Di sini Rasulullah SAW memberikan gambaran, sedekah itu seperti kita membawa air dan dosa itu seperti api yang panas. Orang yang dia terbiasa sedekah, maka seakan-akan dia membawa air untuk menghilangkan api ini tadi. Jadi dosa itu bisa rontok bagi orang yang sedekah. Ya, makanya enak orang kalau sudah punya harta dia sedekahkan, apalagi dia sedekahkan kepada karib kerabat yang memang dia membutuhkan, ya, karena disitulah kita sedang melakukan bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisnis dengan Allah ada riba boleh. Ya, riba sama Allah nggak ada masalah, bukan riba kepada manusia. Ya, kita keluarkan satu dapatnya 10 atau kita keluarkan satu dapatnya 700. Ya, sab'atin mudha'afatin, ya, ad'afan mudha'afa atau berlipat-lipat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassalatu rajuli fi jawfil lail, yaitu salatnya seseorang pada ya sepertiga malam terakhir. Karena di antara ciri orang itu soleh salat malam. Ya, biasakan salat malam. Mulai malam ini kalau ingin tidak biasa salat malam, salat malam. Ya, sebelum subuh setengah jam ambil air wudu atau dia mandi ambil air wudu, ya sejadah ya di atas sejadahnya, kemudian dia sholat. Kalau punya hafalan Quran enak. Ya, kalau bisa hafalan mulai sekarang punya hafalan ya juz 30 saja. Mulai diawalkan dari awal saya punya hafalan surat-surat pendek, dihafalkan dibuat-buat kapan? Dibaca ketika sholat malam. Sholat malam dibaca ayat-ayat ya surat-surat pendek ini tadi terus dia dibaca. Kalau baca Al-Qur'an gimana Ustaz? Boleh sambil baca Al-Qur'an, boleh. Ya, karena sholat malam itu nikmat min da'bis salihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ya, orang itu kalau sudah sholat malam pagi itu enak. Seharian itu enak. Sebaliknya orang yang dia apalagi ya subuhnya telat, enak atau tidak? Sudah gak enak, hari-hari ini sudah seakan-akan tidak memberikan kenyamanan. Makanya dunia itu bisa nyaman bagi orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan masalah harta. Ya, masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail. Kemudian kemudian Nabi membaca firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-16 sampai 17, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Bahwasanya lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Kita itu jangan dikit-dikit tidur, di kajian juga tidur, kena kipas angin. Ya, jadi perhatikan, lambung ini harus jauh. Iya, sahih. Oh gitu udah umur ya. Masya Allah. Berarti jangan lama-lama ini nanti. Tatajafa junubuhum, jadi lambung itu dijauhkan dari tempat tidur. Jauh dari tempat tidur aja udah bisa tidur, apalagi di atas tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Tuhan mereka khaufan wa tama'ah, dalam keadaan mereka takut akan azabnya Allah dan mereka mengharapkan pahala di sisi Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi usahakan dia jauh dari tempat tidurnya, kemudian dia bangun, harus dipaksakan. Qiyamul lail ini harus dipaksakan. Memang nikmatnya tidur. Ya, nikmatnya tidur. Harus dipaksakan bangun. Bagaimana caranya Ustaz agar anak itu mungkin alarm pun itu nggak bisa. Alarm kita matikan lagi. Caranya gimana? Sebelum tidur, ini pernah Anda coba. Sebelum tidur baca di antara keutamaan qiyamul lail. Baca di antara apa saja keutamaan qiyamul lail. Oh, di sana Allah turun di langit di dunia, di sana Allah menerima taubat seorang hamba. Ya, di sana di antara sifatnya orang-orang saleh. Ya, di sana Allah akan membangkitkan pada hari kiamat maqamul mahmud dari tempat yang terpuji. Ya, kemudian di sana terus itu di antara cirinya orang-orang saleh. Rasulullah SAW juga mengabarkan ketika memberikan wasiat ketika pertama kali masuk dalam kota Madinah. Ya, ketika seseorang dia bangun sholat malam dalam keadaan manusia dalam keadaan tidur, itu dia baca banyak sekali di antara keutamaan sholat malam. Kemudian dia tidur, insya Allah ada keinginan bangun. Kenapa? Mengharapkan apa? Janji dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil mali wa 'umudihi wa dirwatu sanamihi. Maukah engkau kabarkan tentang puncak dari segala urusan dan tiangnya, kemudian dari puncak dari segala urusan? Maka Nabi mengatakan, qultu bala ya Rasulullah. Mu'ad mengatakan, iya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, ra'sul amri Islam, bahwasanya pokok dari segala urusan itu adalah Islam. Kemudian wa 'umuduhu as-salat, dan tiangnya dari urusan tersebut adalah as-salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak daripada keislaman itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini Rasul kembali mengatakan 'umuduhu as-salat. Tiangnya agama kita itu adalah salat. Sama seperti rumah ini ada pondasi-pondasinya, ada tiang-tiangnya ya. Kalau misalkan tiang ini sudah dihilangkan, bagaimana? Roboh. Sama demi halnya kita. Kalau kita sudah mulai sedikit-sedikit meninggalkan sholat, maka sedikit-sedikit agama kita itu akan hancur. Maka terus kita pasang pondasi ya sholat kita untuk meningkatkan ya agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir Nabi mengatakan, ala ukhbiruka bima lidzalika kulli. Maukah engkau aku kabarkan tentang amalan yang bisa menandingi amalan itu semua? Ya, satu amalan yang bisa menandingi semua amalan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu bala ya Rasulullah. Mu'ad mengatakan, iya wahai Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi thumma qala kuffa 'alaika hadha. Kemudian Nabi itu mengambil lisannya, ya, menarik lidahnya, dan Nabi mengatakan, kuffa 'alaika hadha, jagalah olehmu ini. Kata Nabi, kuffa, jaga ini wahai Mu'ad. Kuffa 'alaika hadha. Kemudian Mu'ad mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna law akhaduna bima natakallamu bi. Apakah kami akan diazab oleh Allah karena sebab yang kita ucapkan? Kita akan diazab sama Allah apa yang kita ucapkan. Maka Nabi mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'ad, bahwasanya ibumu kehilangan wahai Mu'ad. Wa hal yakubbun nas fi nari ala wujuhim aw illa ala hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia dia ditelungkupkan wajahnya di atas api neraka kecuali karena sebab lisannya. Ya, yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk di dalam api neraka itu dua, lisannya dan kemaluannya. Jadi seorang itu harus dia betul-betul menjaga lisannya. Ya, jangan sampai lisan itu menyebabkan ya fitnah di antara manusia, namimah, adu domba di antara manusia. Kemudian di sana ada ghibah, ya, kemudian di sana juga ada fitnah atau hal-hal yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Gunakan lisan itu untuk zikir yang banyak. Gunakan untuk baca Al-Quran, gunakan untuk ya nasihat, memberikan nasihat kepada saudara kita, gunakan untuk ya zikir pagi petang, baca Al-Quran, memberikan nasihat. Maka ini bisa memberikan kebahagiaan yang banyak. Ya, jangan kita buang-buang lisan kita itu hal-hal yang kurang manfaat, karena yang kita keluarkan itu kembali kepada apa? Diri kita sendiri. Nggak enak kalau keluarnya baik, itu akan membuat kebaikan dalam dada kita. Kalau keluarnya buruk akan membuat keburukan ke dalam diri kita. Jadi perhatikan masalah lisan. Nggak usahlah kita, memang berat memang untuk menjaga lisan ini berat. Butuh takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah kumpul itu enak sudah. Ya, kumpul, ini asik, ini ngomong, coba ditahan. Coba berkata-kata yang lain saja yang mungkin untuk kebaikan-kebaikan apa yang bisa diberikan untuk umat, untuk manusia, untuk diri kita. Ini yang harus diperhatikan. Ya, jangan sampai kita terbawa oleh arusna syaitan. Maka Allah mengatakan, innaman najwa minasyaitan, bahwasanya bisik-bisik omong-omong itu berasal dari syaitan. Untuk apa? Liyahzunal ladzina amanu, untuk membuat sedih orang yang beriman. Jadi kita jauhi hal yang bisa membuat kita semua sedih. Tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, nanti khawatir kepanjangan. Nanti tambah enggak ya. Fadhal, silakan, ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Kalau wajib tidak boleh. Ya, makanya Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah Al-Qur'an dari apa yang kalian mudah untuk membacanya. Ya, jadi kalau urusan sholat wajib tidak boleh kita membaca. Tapi kalau sholat sunnah seperti qiyamul lail, maka di sana dibolehkan. Ya, dibolehkan kita untuk membaca Al-Qur'an di sana. Karena memang qiyamul lail itu seharusnya bukan banyak-banyakan rakaat, tetapi panjang. Ya, panjangnya memang jiwa kita ini perlu letih, perlu capek untuk apa? Untuk ibadah. Cobalah buatan badan kita capeknya untuk capek untuk ibadah. Jangan buat capek buat bikin roti, nyapek buat ya untuk halal. Capek buat ibadah, harus tak buat letih. Karena nanti kalau sudah di alam kubur baru istirahat. Makanya Imam Ahmad itu mengatakan, mata yartahul mukmin, kapan orang beriman itu bisa istirahat enak?
Maka kata Imam Muhammad bihaina wada'a awwal qadamahu fil jannah, ketika dia pertama kali meletakkan kakinya di surga, sudah masuk surga. Selesai sudah. Karena manusia di Allah ciptakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami menciptakan manusia itu dalam keadaan letih, capek memang. Capek buat ibadah, buat dakwah, ya kemudian buat sholat, buat zikir, buat baca Quran, buat capek untuk ibadah. Ya, nanti kita sendiri yang panen itu kita sendiri, bukan orang lain. Anak untuk yang bawa bekal kita sendiri, bukan untuk bekal orang lain. Ya. Tapi kalau kita berjamaah, kalau misalkan di sana salat tarawih, biasanya boleh kita sambil baca Quran. Misalkan imam itu nanti dia membaca surat Al-Baqarah, kemudian kita bawa ya untuk agar kita itu fokus yang nyimak baca, boleh. Ya, bukan berarti kita ikut membaca ya, tapi kita nyimak aja, perhatikan. Karena memang sholat itu intinya khusyuk, pengen khusyuk seperti itu. Betul. Nah, yang mulai sekarang itu mulai ada hafalan Quran. Ustaz, anak udah tua, ada kadang ada anak sebutkan waktu itu ada seorang wanita yang dia umur 60 tahun, dia bisa menghafalkan Al-Quran dalam jangka waktu 3 tahun. Jadi umur 63 tahun hafal. Karena memang mudah, Al-Quran ini tidak berkaitan dengan masalah umur. Ya, baca Quran, makanya Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Bahwasanya Al-Quran telah kami mudahkan, apakah di sana ada yang mau ambil peringatan? Nabi Muhammad SAW umurnya berapa? 40 tahun baru turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belum lagi bagaimana Umar, bagaimana Abu Bakar, bagaimana sahabat-sahabat Anas bin Malik. Ya, jadi memang meskipun tua ada usaha untuk menghafalkan. Ya, enak. Jadi misalkan satu hari tiga baris misalkan. Ya, 3 ayat itu silakan, enggak ada masalah. Terus yang penting ada hafalan. Enak seperti itu. Ya. Jadi hidup. Jadi dada itu kalau ada hafalan Al-Quran, dada itu iya hidup dia. Enak. Sama seperti hanya tanah kalau nggak disiram, ya bakal kering. Sama hati kita tuh kalau sudah dikasih Quran itu enak rasanya. Syukur. Sahih. Ada lagi pertanyaan? Pinter kabeh. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, anak tutup ya. Ibu-ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tadi telah dijelaskan ya berkaitan masalah pintu-pintu kebaikan dan kewajiban menjaga lisan yang dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah Subhanahu memberikan kepada kita taufiknya, memberikan hidayah kepada kita agar kita bisa terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kemaksiatan kepada Allah, dan agar Allah memberikan taufik kepada kita bisa beramal kepadanya sampai kita diwafatkan oleh Allah, agar Allah mudahkan hisab kita, memudahkan langkah kita sampai Allah masukkan kita ke dalam surganya insyaallah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'adtana 'ala rusulika la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma aslih dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawl aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tunggu kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.